Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, semoga hadirnya saudara sekalian di hadapan channel kami menjadi barokah, diberi kesehatan oleh Allah, ilmunya manfaat, rezekinya bertambah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya mencoba mengkaji kitab Ta'limut Ta'lim yang merupakan panduan penting terutama bagi mereka para santri yang kedepannya insya Allah mereka menjadi generasi-generasi hebat, para pewaris Nabi Muhammad SAW. Nabi adalah seorang utusan Allah yang bertugas memberikan kenyamanan, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Maka ketika beliau wafat, beliau mewariskan ke generasi selanjutnya adalah para pewaris Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Perlu saudara ketahui bahwa pewaris Nabi itu ada dua. Pertama, pewaris Nabi dari pandangan nasabiyah, yaitu keturunan darah daging Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga pewaris Nabi yang sifatnya ruhiyah. Artinya mereka yang mengajarkan, meneruskan perpanjangan tangan Nabi untuk menyebarkan agama Islam kepada siapapun mereka yang mau memperdalam agama Islam. Maka dengan demikian para ulama membuat aturan, kaidah bagaimana supaya para santri ketika ada di pesantren, bagaimana ketika para santri ketika dia belajar di madrasah, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di madrasah, para mahasiswa, siapapun itu, saya pandang sebagai adalah para santri, pewaris para nabi yang insya Allah kedepannya akan dijadikan payung hukum, akan dijadikan pedoman bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala ala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alim. Segala puji itu tentu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah yang telah memuliakan, memberi keutamaan kepada Bani Adam, alam arti manusia. Keutamaan yang diberikan Allah kepada manusia, keturunan Nabi Adam adalah karena bil ilmi wal amali, mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Maka ilmu dan amal ini menjadi different, pembeda mana makhluk Allah yang mulia atau sebaliknya. Ala jami'il alami. Nah, orang yang berilmu dan beramal ini mereka memiliki kelebihan untuk seluruh alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin, dan semoga salawat dan salam ini sampai kepada panutan kita, penenang hati kita, junjungan kita sekalian. Tiada lain dan tiada bukan adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, Nabi Muhammad ini Sayyidil Arabi wal Ajami, merupakan walinya, penolongnya orang Arab dan di luar Arab. Jadi Nabi dimiliki bukan hanya oleh orang yang tinggal di Jazirah Arab,
tapi Nabi juga dimiliki oleh atau jadi panutan bagi mereka-mereka yang ada di luar Arab. Wala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulum. Dan semoga sholawat dan salam ini disampaikan juga pada keluarganya, para sahabatnya, ya nabi'il ulum, yang mana mereka menjadi sumber referensi ilmu yang Nabi berikan kepada mereka. Wal hikami, dan juga mereka menjadi sumber hukum, ahli-ahli hukum yang menjadi patokan kita bagaimana Nabi beribadah, bagaimana Nabi berakhlak dan sebagainya. Wa ba'du, falamma ra'aitu katsiran minat tulabil ilmi min zamanina. Pengarang kitab ini menyatakan bahwa aku lihat kebanyakan dari orang yang mencari ilmu, dimanapun dia mencari ilmunya, di zaman sekarang, pada zaman dia mengarang kitab ini, juga terjadi pada zaman sekarang. Yajiduna ilal ilmi, mereka para pencari ilmu ini adalah bersemangat, motivasinya tinggi dalam mencari ilmu. Mereka hadir di masjid, di langgar, di madrasah, di pesantren, atau majelis-majelis keilmuan. Wala yasiluna, tapi disayangkan mereka yang hadir di majelis ilmu itu tidak mendapatkan sesuatu, wa min manafihi, dan tidak mendapatkan manfaat dari yang ia pelajari. Beliau mengatakan wasamaratihi, kita mesti tahu bahwa buahnya ilmu, kata beliau, bahwa kita itu ketika mencari sesuatu mesti ada hasil, mesti ada buah, samroh. Jadi buah memiliki tujuan, memiliki hasil yang mesti kita kejar. Dan buahnya ilmu bagi dia adalah wahi al-amalu bihi wan nasyru. Buahnya ilmu itu ketika seorang santri bisa beramal, bisa melakukan sesuatu yang ia dapatkan dari ilmu. Wan nasyru, selain beramal, seorang pencari ilmu harus bisa berbagi, menyebarkan agama yang Nabi wariskan kepada kita. Ini yang dimaksud dengan buah ilmu. Banyak pelajar, banyak santri, banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di pengajian tidak belajarnya ketika hadirnya di majelis tidak mencapai, tidak mendapatkan samroh. Dan samroh ini adalah amal serta wan nasyru, beramal dan berbagi kepada yang lain. Yahrumuna lima annahum ahtau. Seorang santri itu akan terhalang ketika mencari ilmu karena ada kesalahan. Ahtau tariqatihi, ahtau tariqahu, ada kesalahan, terhalang karena ada kesalahan ketika dia mencari ilmu. Wataraku syara'itahu, serta mereka meninggalkan syarat-syarat, pedoman-pedoman bagaimana supaya dia mendapat ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, serta dengan ilmu itu melahirkan samroh, buah atau hasil. Wa kullu man akhta'at tariqa dhalla. Dan setiap orang santri yang belajar ilmu itu akan berada di jalan yang salah sehingga ia akan tersesat. Selain dirinya tersesat karena meninggalkan syarat mencari ilmu dan meninggalkan ketentuan atau cara mencari ilmu, maka dia dhalla, akan tersesat.
Yang lebih parah lagi, selain dia tersesat ketika mencari ilmu, wa mudillun, dia menyesatkan orang lain. Maka para ulama udah memastikan orang yang mencari ilmu itu terbagi dua. Ada yang ilmunya bakal jadi pedoman, dan ada yang jadi ilmunya bakal menjadi kendaraan baginya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu bagi seluruh santri untuk memiliki guru, perlu bagi seluruh santri untuk memiliki panutan, supaya ketika belajar dia dituntun oleh gurunya. Tinggalkan belajar sendiri, tinggalkan belajar dengan tidak dibimbing oleh guru. Bukan masalah tidak baik, kita khawatir ketika kita mempelajari sesuatu sementara kita belum sampai memahami makna dari sebuah ilmu, malah kita dhalla, bakalan tersesat. Wala yanalul maqsud qalla aw jalla. Dan orang itu tidak akan sampai maksudnya, cita-citanya. Baik yang maksudnya atau cita-citanya yang kecil, atau cita-citanya yang sangat luas, tidak akan sampai. Fa'aradta wa ahbabtu. Fa'aradtu wa ahbabtu, maka aku bermaksud an ubayyina lahum tariqat ta'allum. Aku ingin membantu mereka supaya mereka tahu cara, dan aku menunjukkan, kata pengarang kitab Ta'lim, menunjukkan kepada santri bagaimana cara mereka jalan mencari ilmu yang baik. Alama ra'aitu fil kutub, semua ini berlandaskan dari kitab-kitab para ulama terdahulu. Wasami'tu min asatidzi ulil ilmi, dan aku juga dengar, kata pengarang ini, bahwa thariqah atau cara jalan mencari ilmu itu dia juga dengar dari para alim ulama, para guru-gurunya yang terdahulu, yang mereka memiliki ilmu yang banyak serta hukum, paham dengan hukum. Roja ad-du'a, semoga saja, kata musannif, kita berharap semoga doa kita, keinginan kita, li minar raghibina, berharap doa pada mereka-mereka yang mencari ilmu pengarang ini, supaya mereka senang fihi, ketika dia mencari ilmu, al-mukhlisina, ikhlas ketika mencari ilmuna, fi yaumiddin, dan doa dari para muta'alim yang belajar kitab ini akan membantu pengarang kitab ini kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan manfaat. Kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama buat diri kita sendiri. Jika baik, silahkan ambil. Jika salah, tinggalkan dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.